Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada bersama-sama pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapannya. Bawa setiap korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersama pagi hari ini kami mau memulai hari kami Tuhan dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami melihat betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang pedulikan, Tuhan yang menolong setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, mari bawa hatimu pagi hari ini. Katakan pujianmu dengan segenap hati. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabat. Engkau yang pedulikan setiap hidup kami Tuhan. Kau yang pedulikan. Amin. Hidupku lewati setiap lembah, kami percaya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatanku, Yesus di hidupku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan setiap hati kami. Yesus oh haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabat. Kau yang peduli, Kau yang terima kasih Tuhan. seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, tak pernah aku tak ditinggalkan. Engkau yang pegang seluruh hidup kami
Tuhan. Yesus kekuatan. Amin. Di hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beroleh kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang pegang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatanku. Mari kata, ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah. ku tak pernah, Aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga hari-hari kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang melindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu pegang erat hidup kami. Masa di mana kami kuat, masa di mana kami lemah, Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kasih setia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman kami katakan, kan bertahan dalam tekanan. haleluya. Dengan kekuatan Yang Kau berikan, sampai kapanpun, amin. tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu ku kan berdiri di tengah badai. Apapun yang kami hadapi saat ini, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap hidup kami, bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh dalam hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ku kan berdiri, amin. Dalam tekanan, ya Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan,
janji kami Tuhan. tergoyahkan Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, Allah yang hidup. Haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan. Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan. Amin. Sampai kapanku Oh, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, pagi ini beri kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami boleh merenungkan, bahkan hidup kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali. Kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan baik ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Biarlah hari-hari ini kita semakin boleh lebih tekun lagi mencari akan kebenaran, supaya iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Iya, firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang 4 dan ayat yang kelima. 1 Tesalonika 1 ayat 4 dan 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, ya, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Tesalonika, dan ini juga adalah firman Tuhan yang datang kepada kita. Ya, dikatakan di sana kami tahu, Rasul Paulus bilang kepada jemaat, ya, kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Saya juga mau berkata kepada saudara hari ini yang mengikuti Mezbah Syukur, saya mau bilang, saya tahu, hai saudara-saudara, bahwa semua saudara yang ikut Mezbah Syukur pagi ini, Tuhan telah memilih kamu. Ya, kalau kita tidak dipilih Tuhan, tidak mungkin kita ada hari ini, bahkan kita ikut Mezbah Syukur. Jadi semua jemaat yang ikut Mezbah Syukur pagi ini, saya mau katakan, ya, Tuhan sudah memilih kamu. Ya, itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Tesalonika. Kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara. Nah, karena kita tahu bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan, maka kita jangan berdiam diri saja. Mari kita teguhkan panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita dengan cara apa? Membangun iman. Salah satu caranya membangun iman, bagaimana saudara pagi ini bangun mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, itu adalah cara kita membangun iman kita. Ayat ini berkata yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi ya juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara tiap hari mendengarkan firman Tuhan, entah di mezbah doa, mezbah syukur, setiap hari kita mendengarkan berita tentang firman Tuhan. Dan dikatakan di sini saudara, Injil yang diberitakan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu, ya, itu diberitakan bukan dengan kata-kata saja. Kalau yang kita dengar hanya kata-kata, maka itu tidak akan membangun iman kita. Kalau kita hanya mendengar ya firman Tuhan itu hanya sebagai kata-kata saja, mungkin manis, bagus ya, maka ya tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam hidup kita. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata, sebab Injil yang kami beritakan itu bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus.
Wow saudara, bayangkan saudara, kita ini setiap hari mendengarkan firman, dan firman yang disampaikan itu ya disampaikan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kenapa kita sering mendengar orang berkata, Bu, ya bersaksi sejak saya mendengarkan firman Tuhan lewat mesbah doa, mesbah syukur, bahkan semua khotbah-khotbah ibu, ya saya diubahkan, hidup saya berubah. Ya bahkan karakter saya berubah, saya sekarang menjadi lebih sabar. Kenapa saudara? Kalau kita hanya mendengar itu sebagai kata-kata tidak akan mengubahkan. Tapi dengan iman saudara membuka hati, ada kuasa Roh Kudus yang turun atas setiap pemberitaan firman itu. Maka kuasa Roh Kudus itu yang mengubahkan hidup kita. Firman yang kita dengar ini mengandung kuasa saudara. Firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Makanya Alkitab berkata firman itu sanggup melaksanakan, mengerjakan apa yang disuruhkan Allah kepada kita. Waktu kita buka hati maka hal itu terjadi. Ya makanya saudara, mari ketika mendengarkan firman Tuhan itu kita membuka hati dan berkata, Tuhan saya mau melakukan firman ini, beri aku kekuatan, maka Roh Kudus akan bekerja. Ingat loh, firman yang diberitakan itu bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan kuasa dari Roh Kudus, dan dikatakan di situ mengandung apa? Ya, suatu kepastian yang kokoh ya. Saat kita ini berpegang pada firman Tuhan, maka itu adalah sebuah kepastian. Dunia hari-hari ini menawarkan banyak cara, banyak jalan, tapi semuanya tidak pasti. Karena ketika digoncangkan semua bisa tergoyahkan. Tapi firman Tuhan itu mengandung kepastian yang kokoh. Orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan saudara, mereka menerima kuasa Roh Kudus sehingga iman mereka adalah iman yang menuju kepada sebuah kepastian, dan itu kokoh dan tidak tergoyahkan. Jangan pernah tergiur dengan tawaran-tawaran dunia hari-hari ini, sekalipun itu kelihatannya enak, nikmat. Tetapi percayalah saudara, itu semua tidak pasti. Hanya ada satu kepastian, yaitu di dalam firman Tuhan. Karena itu biar semakin hari iman kita semakin dibangun di dalam firman Tuhan. Biar semakin hari iman kita semakin dikokohkan dalam firman Tuhan. Biar semakin hari kita boleh semakin menerima kuasa dari Roh Kudus. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak disampaikan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan waktu kita imani, maka hal itu pasti terjadi. Teruslah minta Roh Kudus mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat. Karena ingat, firman Tuhan itu mengandung kepastian. Dunia tidak pasti, tapi firman Tuhan pasti. Janji manusia tidak pasti, tapi janji Tuhan itu pasti. Karena itu jangan biarkan kita tertipu dengan hal-hal yang tidak pasti, tapi biarlah pegang firman Tuhan. Karena hanya itu yang pasti dalam hidup kita. Saat ini mungkin Anda sedang goyah. Saat ini mungkin saudara sedang berkata, aduh rasanya kok hidup seperti ini ya, imanku mau goyah. Jangan pernah mau digoyahkan. Berpegang pada firman Tuhan dan perkatakan, aku percaya Tuhan, firman-Mu mengandung kuasa. Dan aku percaya firman itu juga mengandung kepastian yang kokoh, dan itu pasti terjadi. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu mengandung kuasa. Firman-Mu itu mengandung kepastian. Karena itu kami mau terus merenungkan firman itu siang dan malam. Agar kami terus mendapat kekuatan yang baru dalam menjalani langkah-langkah hidup kami hari-hari ini. Kami butuh kepastian yang dari Tuhan. Kami butuh sesuatu yang tidak tergoyahkan. Dan itu hanya ada di dalam firman-Mu ya Bapa. Katakan bersama pujian ini saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi saudara, sebagai satu pengukuhan kita di hadapan Tuhan, ku renungkan firman-Mu
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan engkau tahu ya Tuhan, amin. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan, sebab ada kepastian dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Di saat dunia menawarkan sesuatu yang tidak pasti, kami hanya mau berpegang pada sesuatu yang pasti, yaitu firman-Mu. Dan kami tahu firman Tuhan itu mengandung kuasa yang dapat mengubahkan hidup kami, yang dapat melakukan mujizat. Kami mau beriman, kami pegang firman Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hari-hari ini iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Biar hari-hari ini iman kami terus kuat di dalam Engkau. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang percaya sungguh kepadamu. Biarlah iman kami kokoh sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Karena itu Tuhan, kuatkan setiap mereka yang lemah, mereka yang sedang ada pergumulan yang berat. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan. Mereka yang sedang terbaring sakit, firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami bahwa Engkau Allah sanggup menyembuhkan. Biarlah Tuhan setiap mereka yang sedang goyah dalam keadaan perekonomian, keuangan yang sedang berputus asa, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami agar kami tidak goyah, sebab firman-Mu memiliki kepastian. Sembuhkan yang sakit Tuhan, sembuhkan yang sedang adalah masa-masa penantian akan pertolongan Tuhan. Kuatkan iman mereka. Biarlah Engkau melakukan segala kehendak-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang bangun pagi-pagi ini mencari wajah Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan berpegang pada firman-Mu. Berkati yang sekolah, kuliah, yang bekerja, ibu-ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Biarlah hari ini kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dijauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, bencana atau apapun. Perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Kami berdoa Bapa, biarlah jagai langkah-langkah hidup kami terus dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang adalah masalah-masalah keuangan, dalam masalah pergumulan hidup, Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya dalam tuntunan Tuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami tahu Tuhan, roh takut akan Tuhan selalu ada dan beserta bagi setiap mereka yang berulang tahun. Semakin dewasa usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Indonesia dipulihkan Tuhan, semakin hari menjadi negara yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Pemerintahnya takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup membawa bangsa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lawat setiap kami Tuhan pagi hari ini yang bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.